Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, kami juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 37 ayat 22a. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yusuf dibuang ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya.
Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, teman-teman, Tuhan memakai Ruben untuk menyelamatkan Yusuf dari saudara-saudara yang ingin membunuhnya. Teman-teman, kalian tadi sudah melihat videonya kan? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Siapa nama ayah Yusuf? Benar. Berapakah harga jual Yusuf? Wah, kalian hebat. Lalu pertanyaan nomor 3, siapakah saudara Yusuf yang mau menolong? Wah, benar. Kemanakah Yusuf dijual? Pasti bisa kan kalian jawab? Lalu pertanyaan terakhir, kepada siapakah Yusuf dijual? Teman-teman, kalian sangat hebat karena kalian mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membantu orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji untuk mau dipakai Tuhan membantu orang lain. Amin.